Oke, assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Toto Spacer. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Majalengka. Dia seorang videografer dan juga salah satu founder dari home film. Namanya Mas Agi Renaldi. Apa kabar Mas Agi Renaldi? Oke, sehat? Alhamdulillah sehat banget nih. Panas ya Cirebon? Enggak lah, segini mah ya. Di Majalengka juga dekat panas. Majalengka lagi musim apa nih sekarang? Musim hujan. Musim hujan sama ya. Di sini gimana? Musim hujan? Kalau di Cirebon musim panas. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat cewek kita dengan cowok lain. Nah, panasnya begitu di Cirebon. Itu bukan panas, apa? Panas hati. Aduh. Jadi kalau bahasa Indramayu itu katanya panasnya kayak wong diwayu. Waduh, apa tuh? Panasnya kayak orang diduain. Wah, kalau nggak ditigain. Nggak ditigain. Kalau ditigain mau. Nah itu di Cirebon lagi panas-panasnya. Cuman biasanya kalau sore itu suka hujan. Sekarang mau hujan kayaknya. Enggak. Ini mau hujan. Biasanya kalau panas banget mau hujan. Nah Mas Agi sekarang lagi kesibukan apa nih? Kalau sibuk sih masih kerja, tapi kita lagi menggarap film nih. Ada project ya? Ada project lah. Film apa itu judulnya? Judulnya Lain Hati. Lain Hati. Mantep nih. Alhamdulillah mantep nih. Belum dilihat nonton ya filmnya. Itu boleh kasih kisi-kisinya nggak, menceritakan tentang apa tuh Lain Hati itu? Lain Hati itu perempuan seorang laki-laki yang udah pacaran sama seorang perempuan, bukan seorang bencong ya? Lagi rame. Wah, lagi rame itu. Waduh, yang gitu kan? Ya jadi nggak direstuin sama orang tuanya. Jadi berpindah ke Lain Hati. Berpindah ke Lain Hati. Gitu. Kapan rilis tuh kira-kira filmnya? Nggak tahu ya kapan ya. Aku juga pengen cepet-cepet rilis, tapi ya secepat lah. Karena kita lagi syuting juga lagi proses produksi ya sekarang. Proses syuting lah, belum sedikit lagi beres kali gitu. Oke, berarti lagi ada kesibukan kerja dan juga lagi ada project nih teman-teman. Nah, nantikan filmnya ya, judulnya Lain Hati. Nah, Mas Agi berbicara tentang dunia perfilman dan pervideografian nih, Mas Agi sebenarnya awal mula menjalani dunia videografi itu dari mana? Awalnya sih pas masuk kuliah. Masuk kuliah. Nah, pas masuk kuliah itu gitu. Di semester 1 atau mau kedua nih. Gitu. Ketarikan itu melihat, senangnya awal hobinya sih nonton. Awalnya ke Cirebon kan nonton, lihat-lihat film. Nonton film ya? Nonton film, tertarik tuh. Dulu kan zaman-zaman YouTube juga tuh udah mulai booming. Iya. YouTube masih booming, jadi resep nih gitu. Kalau bahasa resep gitu kan, suka bikin video, ngeliat, akhirnya ya tertarik lah gitu. Kalau di semester 1 sih belum, karena kita kan pernah menggarap sebuah film gitu. Yang ngomong-ngomong ngambil jurusan apa kuliahnya? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Berarti memang satu bidang ya? Satu bidang, alhamdulillahnya saya satu bidang. Berarti awal mulanya itu dari pas kuliah semester awal karena hobi nonton. Oke, sebab ada Mas beberapa teman-teman itu yang memang dia kuliahnya itu ada jurusan bahasa Inggris, ada yang pendidikan apa gitu kan. Tapi karena dia punya hobi dari rumahnya itu berkaitan dengan videografi. Nah, sekarang dunianya kerjanya di dunia industri kreatif juga gitu kan. Berarti kalau Mas Agi memang rumpun bidang keilmuannya di situ ya. Ilmunya di situ ya. Alhamdulillahnya di situ. Tapi awal mula belajarnya itu dari mana? Apa memang pas kuliah aja apa? Awalnya sih sebenarnya dari YouTube. Otodidak berarti ya? Jadi kalau dulu mah kan di kuliah mah ada fotografi doang. Iya. Nggak ada tentang editing. Cuman fotografi, gimana cara pengambilan gambar, ini foto basic ya. Gitulah basic-basicnya di situ. Tapi untuk belajar edit itu di situ, di YouTube-nya. Pendalamannya di situ gitu. Terus banyak-banyak baca buku lah, sedikit itu mah sedikit. Berarti ada ilmu otodidaknya juga, ada juga beberapa ilmu dari kampusnya ya, yang memang di bidang dunia fotografi dan videografi. Nah, sampai sejauh ini udah berapa ini Mas, berapa film yang Mas Agi produksi dan teman-teman? Ada berapa ya sebenarnya? Antara 5 gitu, 5 kalau nggak salah 5 film. Film pertama tuh kapan tuh? Film pertama itu, kalau film pertama sih pertama banget atau emang real pertama itu banget. aku yang
sutradarain gitu atau yang gimana? Iya. Pertama itu pas semester 3 atau semester berapa lah? Itu kita dikasih tugas membuat sebuah tugas akhir. Film. Tugasnya bikin film. Filmnya tuh ada 3 nih, dikocok-kocok dapat 3. Gitu, ada horor, ada komedi, 3 ada kategori, action. ya? Nah, 3 kategori. Nah, di situ aku dapat 2, action sama horor itu. Kalau horor itu judulnya Kasibat, tapi yang bikin nulisnya Repi, yang saudaranya aku gitu. Kalau Kasibat itu judulnya Indonesia Kesabet lah. Kesambet. Iya, Karena kesetanan gitu. Kesurupan gitu kan, Kesambet. Nah, itu kalau yang actionnya The King. Nah, kalau The King itu ada berantemnya, terus ada magicnya. Tapi nggak pernah ditayangin di YouTube, nggak pernah itu. Berarti tayangnya di dosen. Di dosen tayangnya. Terus pertama kali ikutan kompetisi. Itu. Kasibat aku kirimin di ISF. Oh di ISF iya. Pertama kali. Jadi selain buat tugas akhir, itu juga buat ikut sertakan ke perlombaan gitu. Itu dengan apa ya? Dengan kepercayaan dirinya gitu kan. Ikutin lah. Dan padahal pertama kali. Gimana? Juara? Enggak lah. Yang mana juara? Baru pertama kali. Tapi kepercayaan diri untuk mengikuti lombanya itu salah satu bentuk juaranya, Mas. Oh iya benar iya, sih kan? Sebenarnya. Kita tuh optimis boleh lah, ya, gitu. Iseng-iseng lah boleh lah gitu. Yeah. Untuk apa ya? Untuk gimana sih ilmu kita tuh jadi tarafnya tuh gitu tuh. Udah sampai mana, sejauh udah mana, sejauh gitu, mana kan? gitu. Jangan takut lah sebenarnya, teman, coba-coba aja dulu. Iya. Nah, gini, kenapa saya coba angkat tentang dunia videografi, karena sekarang kan semua instansi, Mas, ya, di bidang apapun nih, itu butuh yang namanya videografi, fotografi, kemudian juga desain grafis. Yang dunia berkaitan dengan digitalisasi itu sekarang lagi laku-lakunya. Iya, benar. Di dunia pendidikan pakai, guru dituntut untuk bikin apalah model pembelajaran begitu. Kemudian di lembaga juga buat promosi, buat edukasi gitu kan. Butuh yang namanya videografi juga. Orang jualan butuh juga. Butuh. Ya kan? Bahkan politik juga, politisi butuh sekarang. Butuh sekarang. Dulu kan masih cuman banner gitu kan. Nah, sekarang kan udah nggak zaman lagi, selain karena nyampah juga kan. Nah, sekarang pada menggelutinya di dunia bidang videografi itu. Selain bisa untuk menyebarluaskan secara efektif gitu kan, biayanya murah gitu kan. Murah apa mahal sih? Relatif ya. Relatif. Artinya lebih efektif lah ya. Nah, ketika Mas Agi melihat dunia seperti itu ya, sekarang udah beralih ke digitalisasi. Apa kira-kira pandangan Mas Agi terhadap dunia yang seperti itu, Mas? Sebenarnya bagus ya. Bagus. Ya? Banyak orang yang membutuhkan promosi dan banyak juga orang-orang yang hobi dibayar. Iya. Nggak gratis. Nggak gitu kan, kebanyakan orang menganggap kamu punya kamera nih, videoin lah. Dibayar dengan senyuman gitu kan, terima kasih. Mending. Tapi kalau nggak senyum, nggak terima kasih, iya, itu parah itu kan. Itu sih DL. Ya kebanyakan seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja kebanyakan orang yang pengen promosi, orang yang pengen publikasi biar viral, tapi memberikan efek ke yang videonya itu jangan asal ngasih lah. Setidaknya mereka beli alat-alat itu untuk apa? Untuk hobi dan yang dibayar gitu, dihargailah setidaknya gitu. Ya karena ya memang benar sih, karena salah satu bentuk penghargaannya ya di situ ya. Jadi kadang kan orang ketika misalkan melihat wah cuman foto doang gitu kan, cuma video doang, cuma bayarnya kok mahal sih gitu kan. Kebanyakan orang seperti itu, nggak tahu, nggak ngerti dah. Itu orang itu gimana gitu. Nah itu kan mungkin itu hal yang tidak enak bagi seorang pegiat di dunia kreatif itu ya. Nggak enak banget. Mau nolak ke temen, bener ya. Tapi temen nggak ngehargai gitu sebenarnya mah. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya hal-hal yang tidak enaknya di bidang dunia kreatif gitu ya kadang ya. Kadang karya kita dianggap sebagai, ketika misalkan kita temen dianggapnya nggak profesional. Iya benar, nggak profesional. Gitu. Tapi kalau misalkan orang lain nggak dianggap profesional. Seperti itu, orang nggak ngerti aku. Pikiran orang itu kadang terbalik. Dunia terbalik kan. Benar. Iya, nggak ngerti aku juga atau apakah memang dunia kayak gitu atau gimana gitu.
Nah berarti sekarang kesibukan tetap di bidang videografi ya? Videografi, film juga, ya kerja juga gitu. Sekarang tadi katanya ada salah satu film yang sedang digarap sekarang, Lain Hati gitu ya. Nah itu tadi kan kisahnya tentang apa tuh bocorannya? Orang yang nggak direstui sama orang tuanya. Orang yang jatuh cinta, punya pacar, nggak direstui sama orang tuanya. Tapi dia bisa sukses. Gitu. Kan orang bakal nganggap remeh lah. Kadang kita dengan ibaratkan kerja serabutan, kita kan ya, fotografer serabutan lah ibaratnya. Kalau bahasa kerennya freelance. Kita nggak bisa menghidupi anaknya gitu kan atau apa gitu kan, dianggap remeh lah sama orang tua. Dan di situ diangkat di film. Nah itu full karya dari home film. Nah berkaitan dengan home film nih, awal mulanya tercetusnya home film tuh gimana tuh Mas Agi? Ya pas di semester 3 itu yang bikin film. Oh yang bikin tugas akhir tadi? Tugas akhir, nah terus lah namanya apa nih produknya nih, home film aja. Home film itu diartikan bahwa rumah, jadi menaungi orang-orang yang kreatif. Jadi mudah-mudahan menjadi karya-karya yang terbaik dinaungi oleh home film itu sendiri. Filosofinya begitu, tapi nggak tahu filosofinya begitu. Ya kan itu juga salah satu bagian dari doa. Mudah-mudahan lah dijabah gitu. Berarti home film sekitar berarti tahun berapa tuh? 2019 ya? 2018. 2018. Udah lama berarti ya. Udah lama. Tapi nggak ini ya. Nggak terkenal. Tapi sekarang gimana, lancar ya? Alhamdulillah lancar sih. Sempat ada konflik? Konflik sih nggak ada sih. Jadi mungkin di bulan puasa kemarin kan kita libur dulu nih syuting, karena memang di bulan yang suci ini kita fokusnya ke ibadah lah gitu. Jadi libur ya, sekarang mungkin berapa minggu lagi kita garap lagi nih. Gitu. Jadi saya tertarik tuh, menarik tuh ketika melihat home film. Wah ini apa nih? Home itu kan rumah ya kan? Film itu ya film. Jadi film, ngelihat film yang di rumah apa tempat bikin film gitu kan, orang kebanyakan bertanya-tanya. Nah kalau home film sebenarnya fokusnya di apa sih? Sebenarnya kita bakalan banyak sih pengennya mah, bukan rencananya mah bukan ada home film aja, ada home musik, ada home animasi pengennya. Jadi home animasi itu ya kita bikin animasi seperti yang kita lihat di YouTube lah gitu. Terus home musik ada beberapa yang sudah band yang masuk ke kita di labelin nama home musik. Nanti kita bikin video klipnya nanti di YouTube kita gitu. Di blow up ya? Di blow up di YouTube kita. Jadi punya home musik aja, jadi punya anggota kita gitu, seperti itu. Nah itu caranya gimana tuh kalau pengen misalkan gabung ataupun pengen menjalin sebuah kerjasama dengan home film? Sebenarnya kerjasama sih simpel. Ayo kerjasama. Ada sesuatu yang dikerjakan bersama. Iya gitu. Sebenarnya kalau untuk home musik sih gini, ada misalnya anak band yang punya lagu tapi kurang direkaman nih, kita nggak punya modal untuk rekaman, dibantu beberapa persen dari home musik. Kamu rekam, nanti lagunya ya punya label kita, tapi ya tetap ada presentase gitu, penciptanya gitu ya. Tapi apa sih feedback ke ini, nanti kita bikinin video klipnya gitu. Nanti kan kita misalkan musiknya itu bisa nanti kita berapa tahun kemudian kita bikin film, kita masukin ke film home musik itu, home film itu gitu. Nah itu salah satu bentuk kerjasama. Kalau misalkan saya seorang brand misalnya, saya punya brand, bisa nggak kira-kira untuk brandnya brand apa nih? Misalnya brand minuman, diiklankan. Ya bisa. Berarti itu masuknya kan dalam film yang dibuat oleh home film ya? Bisa. Nanti kan misalkan kita bisa kok bikin iklan berapa misalkan untuk Instagram, untuk apa kita bisa gitu. Kan menjalin kerjasama itu ya yang penting mah silaturahminya gitu kan. Terus tidak ada yang dirugikan gitu. Jangan sama enak, sama untung. Bener, jangan ada maunya aja. Pas ada maunya datang nggak ada gitu kan, seperti itu. Karena kan misalkan kita punya produk
kita merasa terbantu juga kan, karena diiklankan, dipromosikan, dibikinkan sebuah promosinya gitu kan, sehingga bisa banyak pembeli juga. Nah, berarti untuk kerjasama nanti bisa langsung komunikasi dengan Mas Agi aja ya? Boleh. Kita juga ada beberapa selebgram. Oh ya, ada selebgram. Kita punya talent juga dari home film. Kita juga bisa apa ya? Misalkan diiklankan sama mereka gitu kan, seperti itu gitu. Iya, siap. Nah, Mas Agi, tadi berbicara tentang home film udah, kemudian awal mula Mas Agi bergelut di dunia videografi udah, salah satu video yang dirilis pertama udah gitu kan. Nah, sekarang kira-kira pesan untuk temen-temen nih yang bergelut di dalam dunia industri kreatif, terutama di videografer ya. Kadang gini, ada orang, wah males lah pengen bikin karya gitu kan, karena nggak ada tim, atau juga nggak bisa konsisten dalam melanjutkan karya-karyanya. Itu kira-kira ada pesan khusus nggak buat? Pesannya ya, kalau kita pengen mengejar sesuatu di hobi kita ya harus total. Mau itu rugi atau enggak ya gimana nantilah, sebenarnya kita jalanin terus. Berkarya terus. Yang pertama, yang kedua adalah beretika, sopan santun. Nah, ini penting nih. Penting, karena di saat kita nge-shoot orang, kita lihat dulu orangnya apa nih gitu, apakah emang bagus dipublikasi atau apalagi kalau misalkan dikomersilkan. Iya, dikomersilkan seperti itu. Yang kedua ya, kalau misalkan memang hobinya jangan main-main lah. Ada kan orang pengen jadi videografer, sama orang tuanya minta kamera sebulan udah konsisten lah di situ, berkarya terus, jangan sampai apa ya, orang bilang ini bilang enggak, udahan. Jangan sampai, pokoknya mah konsisten aja, jangan ngedenger orang lain. Misal film, aku juga dulunya gitu, Agi mah bikin video gaje gak jelas. Kalau misalnya kan aku ngikutin hawa nafsu, udahan. Tapi aku mah orangnya, di mana orang itu meledek aku dibayar dengan karya. Nah, aku buktiin di situ, terus konsisten. Dan biasanya orang-orang yang begitu nanti pas kita udah jadi nih ya, baru minta tolong. Iya. Minta tolong. Nah, yang terakhir gini, janganlah kalau kita memang udah tinggi, janganlah sombong sih. Jangan sombong. Banyak kan kayak gitu kan, misalkan susah dihubungi, apa sibuk segala macam, janganlah. Pokoknya rendah hati. Ada yang nanya pakai aplikasi apa, banyak kan kayak gitu. Iya, benar. Jawablah. Jadi sebagai bahan untuk sharing ya. Sharing itu, jangan takut tersaingi lah, karena rezeki udah itu penting tuh. Kadang ada juga penting juga itu tersaingi, karena misalkan ada konten kreator dengan konten kreator itu merasa nggak mau lah kalau ditanyain sama Mas Agi. Iya benar, takutnya gitu. Takutnya nanti tersaingi job saya, nanti pas Agi udah bisa larinya ke sana gitu kan. Ada juga yang begitu loh. Ada. Karena yang penting mah ya ciri khas. Ciri khas itu gitu kan. Bersaing secara sehat itu lebih baik sebenarnya. Apalagi bisa kolaborasi. Nah itu benar atau Nah, oke, Mas Agi. Saya kira cukup ya untuk perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut, bisa bertemu lagi, siapa tahu bisa bikin film ya kan. Amin lah, nanti kita bikin lah. Judul filmnya belum ada judul. Nah kosong dulu. Nggak pernah tayang di manapun. Ya udah nggak ada filmnya. Nggak ada, nanti kita bikin lah. Boleh. Nah, oke, Mas Agi, thank you ya udah menyempatkan waktunya nih jauh-jauh dari Majalengka ke sini, ke Cirebon ya. Nanti saya coba main-main ke Boleh, ditunggu pokoknya mah di Kota Angin. Asik. Kalau di sini Kota Udang Udang kan? Kota Udang di Kota Angin. Cakep. Asik. Terus nggak ada lagi. Cukup sekian, terima kasih. Oh iya bener ya. Tapi nggak nyambung juga, nggak apa-apa. Itu kan lawakan bapak-bapak. Pantun anak SD. Iya. Oke teman-teman, saya kira itu obrolan nggak penting yang berfaedah dengan salah satu founder dari Home Film dan juga seorang videografer, Mas Agi Renaldi. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat lah buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.